Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ibu-ibu semua yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti acara kegiatan saya dalam pembuatan tugas aksi nyata modul 1.4. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muaro Jambi. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya dapat dari pembelajaran saya di modul 1.4. Nah, kita lihat konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ibu-ibu semua sudah tahu ya, pendidikan kita sekarang pembelajarannya sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya kita semua sudah melakukannya, hanya sekarang redaksinya saja yang berbeda, ada kata berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang semuanya berpihak kepada murid. Kita sebagai guru hanya sebagai kontrol. Nah, akhir dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah mewujudkan murid kita yang memiliki nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol, selama ini kita beranggapan bahwa guru mengontrol murid. Kita yang mengontrol murid selama ini. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini sering kita buat anak itu merasa bersalah untuk menguatkan karakter mereka, bahwa mereka itu memang melakukan kesalahan. Itu sebenarnya tidak boleh sekarang lagi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kebiasaan, bukan hanya di sekolah saja, di rumah juga kita sudah sering melakukannya. Orang dewasa berhak memaksa. Kemudian ilusi selanjutnya, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini menurut miskonsepsi. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pertama, di situ ada realitas kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrol kebutuhan kita berbeda, tidak sama. Kemudian semua orang melihat yang sama. Di kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan memaksa mereka satu pandangan dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan anak-anak kita melakukan kesalahan, pasti mereka memiliki tujuan. Kenapa? Kalau di rumah mungkin anak-anak kita saking kita sibuknya, mereka mencari perhatian dengan membuat berbagai kesalahan agar membuat orang tuanya sedikit marah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tidak bisa. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, apalagi ini. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah kita bujuk-bujuk, paksa. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Kolaboratif dan kesesuaian menciptakan pilihan-pilihan baru.
Jadi kita tidak boleh memaksa agar tujuan kita tidak gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Dalam mengikuti lomba kita jangan berpikir menang atau kalah. Yang penting kita ikut aja lomba. Urusan kalah belakangan. Yang penting prinsip kita mengikuti lomba itu harus menang. Itu posisi kontrol yang seharusnya. Kita lihat disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Berasal dari kata, maaf berbahasa Inggris, bahasanya apa tuh? Disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita tidak boleh sebenarnya memberikan hadiah, tidak boleh sebenarnya, karena kita selama ini anak di rumah aja ya, anak juara 1, anak bisa ngaji, dikasih reward, anak harus puasa nak ya, nanti tamat puasanya ibu kasih hadiah, mama kasih hadiah. Sebenarnya tidak. Jadi memang lagi 1, 2, 3 dikasih hadiah lagi. Sebenarnya tidak, cuma kita karena sudah tradisi atau apa, tetap dikasih. Kalau ranking dengan misalkan anak mendapatkan di dalam kelas, kita melakukan tugas. Ayo siapa? Ada kata pengharapan yang kita berikan. Ayo siapa yang nanti nilainya tinggi, bu kasih hadiah. Nah, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau yang ranking 1 kan berdasarkan reward keberhasilan mereka, itu boleh. Kalau yang ada kata pengharapan terlebih dahulu, itu yang tidak diizinkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, satu lagi tadi di situ ada kata ancaman atau hukuman. Nah, misal anak terlambat, nanti kamu jangan terlambat lagi ya. Kalau kamu terlambat lagi jam pelajaran ibu, nilai kamu ibu kurangin. Itu satu kata ancaman. Itu tidak boleh. Yang boleh mana kalau terlambat? Kita tanyakan, kenapa terlambat? Apakah ada solusinya? Karena kebiasaan kita seperti itu ya, bukan ibu-ibu saja. Saya juga sendiri seperti itu. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, terlepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Lihat profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Ini sudah mulai kita terapkan di semester 1 kemarin, di tahun ajaran ini kita mulai. Kemudian Ivo Primary Year Program DYP. Ini toleransi, nilai-nilai kebajikannya yang tercetus adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, dari kesemua nilai-nilai yang ada ini sudah menunjukkan nilai-nilai positif semuanya. Apakah kita semua sudah melakukannya? Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan dasar manusia pertama itu adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Baru sandang pakaian ya, sandang, pangan berarti makanan, papan, rumah. Selebihnya kebutuhan dasar manusia adalah pendidikan. 5 kebutuhan dasar manusia.
bertahan hidup. Satu, bertahan hidup. Manusia dapat bertahan hidup dengan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa terima. Rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Rasa kasih sayang ya rasa-rasa berkasih sayang. Bapak Ibu semua udah tahu. Kemudian penguasaan, harga diri. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keingintahuan, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Penguasaan di sini berarti menonjolkan diri kita. Kita itu ingin dihargai oleh orang lain. Keinginan kita itu supaya kita itu dianggap ada. Pernahkah kita dianggap tidak ada? Pernah ya. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan di arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain, juga motivasi ekstrinsik. Kemudian ada motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ekstrinsik berarti motivasi dari luar ya. Kalau intrinsik dari dalam. Maaf guru bahasa Inggris kalau salah, silakan dihitung. Kemudian, nah tadi ada hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, hukuman ini kita terapkan pada anak-anak untuk sekarang, untuk pembelajaran berdiferensiasi tidak dibenarkan tadi. Karena hukuman ini tadi sifatnya tadi pertama tidak terencana. Kita kan tidak berencana mau menghukum anak. Dari rumah tidak mungkin kita berencana, oh saya sampai ke sekolah mau hukum si A. Tidak kan? Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak tahu dia datang terlambat senang-senang aja dia. Tidak tahu dia bakal dihukum. Kemudian bersifat satu arah. Kalau hukuman kan bersifat satu arah. Hanya kita yang bergerak, hanya kita yang aktif menghukum. Mereka hanya menerima, murid hanya menerima. Berupa hukuman fisik dan psikis, ini tidak dibenarkan. Kemudian konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, konsekuensinya misal di kelas kita ada anak yang mematahkan kursi. Kita marah, tetapi harus ada konsekuensinya. Tetapi kita tidak memberikan hukuman. Cara kita memberikan konsekuensi bukan perintah, kamu harus ganti, tidak. Tetapi kita perhalus bahasanya, kamu sudah mematahkan kursi, bagaimana solusinya agar kamu dapat duduk kembali? Sedangkan kursi kamu sudah patah. Kan anak itu berpikir, gimana saya dapat duduk kembali? Sedangkan kursi tidak ada. Jadi anak akan menjawab, Bu, saya akan ganti kursinya. Jadi inisiatif mengganti kursi bukan dari kita. Kita hanya memperhalus bahasa. Itu khusus guru bahasa Indonesia bisa memperhalus bahasa. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Di mana posisi diri kita dalam pendidikan, dalam proses pembelajaran? Di mana posisi kita? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Seorang guru boleh memiliki lebih dari satu posisi kontrol. Jadi kita tidak harus jadi penghukum saja. Galaknya kalau kita jadi penghukum saja kerjaannya. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai apa saja di posisi kontrol ini. Tetapi usahakan untuk menghindari
dari yang bagian penghukum. Nah, contoh 5 penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukuman hormat pada bendera selama 1 jam, itu hukuman. Atau bisa kita suruh lari, itu juga hukuman. Kemudian berapakah kita panggil siswanya, kemudian kita bicara dengan mereka, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Itu membuat rasa bersalah. Kamu kenapa? Sudah ibu bilang kamu gak boleh terlambat, kenapa masih terlambat ibu? Dengan raut wajah kita yang kita buat sedih, itu membuat rasa bersalah kepada siswa. Kemudian lagi, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini tidak ada solusi. Kita bertindak sebagai teman dengan mereka. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, pemantau ini dia seperti mau menghukum, tetapi dia memberikan solusi. Solusi hukuman yang diberikan itu mereka harus menyiapkan atribut upacara tadi. Kemudian lagi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer, kita tidak memberikan solusi, kita tidak memberikan hukuman, kita hanya bertanya, apa kesalahanmu? Anak pasti menjawab, saya terlambat bu, saya tidak pakai topi bu, ini bla 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 bla. Kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Anak pasti tahu jawabannya. Itulah tahapan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kalimat posisi kontrol yang membuat rasa bersalah. Saya kecewa. Kecewa banget gitu ya. Posisi kontrol ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau. Kemudian apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dia tidak memberikan solusi, dia hanya minta membuat solusi sendiri. Ayo lakukan demi ibu. Teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Nah, sering kita dia tidak kerjain tugas mendapat nilai. Jangankan ibu-ibu, saya sendiri juga sering kayak gitu. Tidak boleh lagi mengeluarkan kata seperti itu. Sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya posisi kontrol kita yang aman itu memantau dan manajer. Memantau dan manajer. Memantau bukan berarti kita lepas. Itu tadi bu, jadi dia tuh sadar tuh karena kesadaran dia dewa. Iya. Mintanya tuh gitu. Tetapi susah ya pelaksanaannya. Susah pelaksanaannya. Bukan tidak mungkin. Dari sekian murid pasti ada yang bisa kita buat seperti itu. Mungkin kalau kita kayak ini semua jadi bingung nggak ada murid ngaku ya tiba-tiba. Nah, berubah lagi. Kenapa jadi malaikat katanya. Kita setelah itu ada istilah keyakinan kelas tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kita semua sudah pernah ya dalam, mungkin saya sendiri kalau kemarin di kelas 9 ada peraturan kelas istilahnya. Siswa tidak boleh datang terlambat. Siswa yang piket harus piket. Udah seperti apa? Kita balik. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Kalau keyakinan kelas itu katanya tidak, kata-katanya atau redaksinya tidak boleh ada kata negatif. Dia harus bernilai positif. Misalkan kalau peraturan kelas tidak boleh membuang sampah di dalam kelas.
Tidak boleh seperti kelas 9 kemarin, sepatu tidak boleh dibawa masuk ke dalam kelas. Itu semua tujuannya untuk apa? Untuk kebersihannya. Jadi kalau keyakinan kelas dia tidak menggunakan kata negatif, berarti kata tidak boleh dihapus. Anak harus piket, tetapi kita tidak mewajibkan. Berarti kita menjaga kebersihan kelas. Jadi anak itu sudah menjaga kebersihan kelas itu apa saja? Berarti tadi tidak boleh pakai sepatu ke dalam kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan, yang piket harus bekerja. Nah itu untuk keyakinan kelas. Dia keyakinan kelas ini membuat kita untuk berpikir positif, berpikir lebih keras. Apa dari kata makna? Menjaga kebersihan. Kemudian jujur. Di kelas kita bisa jujur, dilarang mencontek, dilarang membuat PR di sekolah. Nah, kita lihat membentuk keyakinan kelas itu ada poin-poinnya. Pertama, bersifat abstrak. Nah, tadi yang abstrak berarti abstrak itu dia dalam jangkauannya luas, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Berarti tidak perlu banyak-banyak. 3 saja keyakinan kelas boleh. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini bisa diterapkan Bapak Ibu ya di awal ajaran baru nanti. Bagi wali kelas berarti membuat keyakinan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau guru mata pelajaran berarti membuat keyakinan guru mata pelajaran dan keyakinan kelas mata pelajaran IPA, IPS dan seterusnya. Nah, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kita lihat yang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Untuk menstabilkan identitas dalam menghadapi satu masalah, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan kepada anak-anak didik kita. Berbuat salah itu wajar. Itu salah satu kalimatnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika anak menghadapi masalah, kita harus menstabilkan identitas, memberikan semangat dulu untuk anak. Jangan langsung kita, oh kamu gini, nggak boleh. Ya itu dengan kata-kata itu tadi tuh, berbuat salah itu wajar. Jadi kita rayu-rayu sebagus-bagus mungkin dengan bahasa yang sehalus-halusnya. Kemudian kita lakukan validasi tindakan yang salah. Baru setelah kita tadi, kita juga manusia, ibu juga manusia, banyak melakukan kesalahan. Kita lakukan validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan. Nah, di sini validasi tindakan yang salah ini kita menanyakan kepada anak tersebut apa yang mereka lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu sering terlambat. Kenapa kamu sering terlambat? Pasti kan ada alasan dari anak. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, di kata kedua ini guru malah sedikit memberikan dorongan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kemudian menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini berhubungan dengan keyakinan kelas tadi yang telah kita bentuk.
berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Jika ada anak yang terlambat, maka keyakinan kelas yang dilanggarnya adalah tidak bertanggung jawab atau tidak berdisiplin. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini kemarin ada sedikit video kegiatan restitusi yang telah saya ambil dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Nggak ada suaranya. Apa nak? Kita buat suara dulu. Ini tidak ada suara. Sekilas kegiatan restitusi.
pengembalian kondisi anak agar tidak melakukan kesalahan kembali. Ada validasi tindakan, menanyakan keyakinan, kemudian mencari identitas tadi. Dari semuanya itu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih. Ada yang mau beri tanggapan? Kalau tidak ada, demikianlah diseminasi budaya positif yang telah saya dapatkan dari pembelajaran modul 1.4. Untuk kedepannya, dengan kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya pribadi mohon bantuan ibu-ibu semua, karena kedepannya makin banyak lagi saya membutuhkan bantuan ibu-ibu semua. Semangat ya. Nah, untuk Silvi semangat, karena saya dengar kabar LMS-nya sudah masuk ke PMM. Ada sedikit perbedaan di situ dengan LMS yang ada di SIM PKB. Semangat Silvi dan ibu-ibu yang lain, boleh mencoba untuk tahap 12. Kita di sini bukan ajang untuk mencari, woi saya ini seperti ini untuk menonjolkan diri, tidak. Tapi di sini di guru penggerak ini kita mencari ilmu untuk diri kita masing-masing. Untuk kedepannya, jika ada bonusnya, alhamdulillah. Kalau kita mau menerima, kalau kita tidak mau menerima, ya sudah, cukup jadi sebagai seorang guru. Tetapi dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, kita menjadi guru yang mempunyai posisi kita masing-masing. Kita tidak lagi terpengaruh oleh budaya-budaya negatif. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Kita kemarin, hari ini kita rencananya membuat keyakinan kelas. Ya, kita membuat keyakinan kelas. Apa kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Pernah dengar nggak kata keyakinan kelas? Loh, kalau peraturan kelas pernah? Nah, pernah buat kan di semester kemarin di awal pelajaran sudah buat peraturan kelas kan? Ya, apa aja peraturan kelasnya? Buang sampah pada tempatnya. Sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Ya. Sekarang kita buat dari peraturan kelas kemarin yang semester kemarin kita buat, dilarang buang sampah sembarangan, kemudian tidak boleh terlambat, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh mencontek, apa lagi? Tidak boleh berkata kasar, apa lagi? Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membuli, tidak boleh membuli. Dan nah, dari semua itu, peraturan kelas itu menunjukkan bahwa kita harus patuh pada peraturan sekolah. Kita ke sekolah ini untuk menjadi diri yang lebih positif atau negatif? Positif. Menjadi diri yang lebih positif. Maka
adalah peraturan disiplin. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif sekolah. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas ini disiplin positif, membuat diri kita menjadi lebih positif lagi, menjadi berpikir lebih positif. Kemudian tujuan membuat keyakinan kelas pertama, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif. Diri kita masing-masing mempunyai karakter. Apa karakter? Ciri-ciri kita sendiri. Karakter kita ada yang positif, ada yang negatif. Mana yang lebih kita tonjolkan? Yang positif kan? Atau yang negatif? Lebih bagus ya? Positif. Karakter positif. Kemudian meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Meningkatkan nilai-nilai yang ada dalam diri kita untuk lebih giat lagi dalam belajar, lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi belajar. Karena niat kalian datang dari rumah ke sekolah adalah belajar. Oke, kemudian tadi sudah menjadi diri yang lebih disiplin. Fungsi. Dengan adanya keyakinan kelas ini dapat meningkatkan, mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Tapi kamu kan belum menggunakan kurikulum mereka ya, yang pertama belum menggunakan kurikulum mereka. Tetapi dengan tujuan, dengan membuat keyakinan kelas ini kita dapat memberikan nilai positif pada kelas. Tadi dilarang membuang sampah. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau itu terus dijadikan kebiasaan, kita tahu mana tempat sampah atau bukan. Sudah ada, bukan di dalam laci meja ya. Ada peraturan kelas dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak sembarangan Bu, tetapi dalam laci meja. Itu tidak boleh. Kita lanjut. Dan bosannya nanti Ibu kasih. Keyakinan kelas dibuat untuk memperoleh disiplin diri. Keyakinan kelas yang dibuat bersama dapat membentuk budaya positif dan karakter kuat melalui pembiasaan. Jadi keyakinan kelas itu dapat kita biasakan dari sejak kita kecil. Dari rumah kita sudah diajarkan sama buat keyakinan diri kita supaya kita dengan orang tua kita selalu hormati. Nah, di sekolah, di kelas ini hari ini kita membuat keyakinan kelas. Ini ada notes, kalian diskusikan apa yang ingin kalian bentuk menjadi agar kelas kalian ini terasa aman. Apa yang kalian mau? Masing-masing beda-beda ya, tidak boleh nyontek ya. Tidak boleh nyontek. Kalian maunya apa? Kelas kita supaya bersih. Kita buat seperti ini. Dilarang buang sampah sembarangan, tidak boleh membuli, tidak boleh merokok. Nah, itu lagi ingat tuh, tidak boleh merokok. Kemudian tidak boleh mencontek. Nah, nyabu parah. Agak lain, pelajaran lah agak lain. Dilarang mencontek, dilarang terlambat. Yang piket harus apa? Yang piket? Harus datang tepat waktu. Tidak boleh tidak piket. Nah, terserah kalian membuatnya apa di sini. Nanti tempelkan ke depan ya. Setelah dapur kita ada Bu. Hah? Mau dapur kita ada? Enggak lah. Oke. Iya, Jun. Mau satu atau dua? Teko. Tulisnya yang di sini ya. Yang double limit. Satu atau dua? Bu kasih satu dua. Dua. Teko, kok banyak kok? Sama loh, kasih semua 10 kok banyak. Apa? Lagi boleh. Kasih ke ujung. Boleh kalian
tidak boleh mencatat opsi. Kamu maunya seperti apa? Kok nggak bisa? Oh, ini bisa. Bukan. Tidak boleh buang sampah. Dilarang buang sampah. Boleh lebih dari satu ribu kasih kertasnya dua, mau boleh dua, mau boleh tiga. Kalau kurang ada lagi kertasnya. Kami di Meko, Boleh nah. no, katanya di Meko. Ngomong video ibu kok jalan udah. Dah, gue. Jalan. Ini kan TV. Kalau sudah lempar sini ya. Disusun nanti tempelnya. Dilarang buang sampah di sekolah. Bu, bagi sekolah bu. Lagi. Boleh kalau banyak juga dapat. Nanti kita jadi kali dirang sama kita satuin. Ayo. Saya mau jual ini. Bu, siapa lagi bu? Lagi. Aku yuk tidak kok boleh. Ya buat lagi bu, buat deh. Sudah ditulis. Cepat ayo. Oh. Tempel lu. Hah? Dan tempel di sini. Kita harus menjadi DCS. Belum tempel. Di kelas kita harus main itu. Jangan. Enak nggak kalau nempel di kameranya? Nanti dengan Kopi bilang sudah. Ayo jangan tinggi-tinggi, nanti ibu tidak bisa bacanya. Sesuaikan dengan ketinggian ibu. Pokok tu balik. Tapi, belum kumpulin apa mah? Ya. Jadi baca dulu. Ya ibu baca lah nanti. Nanti ibu baca. Nanti ibu nanti akuin mana yang bisa dijadikan satu. Mana kok? Salah satu kalau Oh, tempel. Kami di sana. Cita, bu, baterai na. Apa bu? Apa bu? Rapi bu buat Apa bu? itu NJS. Ayo lagi, susah. Hah? Itu beda tadi. Banget tuh. Sudah. Jangan maju dulu. Berarti matamu kan Lah, hatinya katanya. sudah. Betul nak. Nah, kita lihat ya. Apa hasil? Boleh tinggi ya. Ketuanya ketuaku. Boleh tinggi ya. Kita lihat. Dari sini tidak boleh merokok, tidak boleh beli, dilarang buang sampah sembarangan. Kemudian saya ingin kelas ini menjadi tertib. Nah, ingin tidak tahu dari siapa. Kemudian dilarang bermain HP. Nah, dari sini tidak boleh merokok. Tertulis ya. Nanti yang sama. Tidak boleh merokok. Tidak boleh lebih. Dua, tidak boleh membuli. Oh. Kemudian
Kemudian bukan dilarang bermain HP di jam pelajaran. Apa lagi? Mendengarkan dengan baik ketika guru menerangkan. Apalagi datang tepat waktu. Mulai banyaknya. Berarti banyak keinginan kalian yang harus kalian wujudkan. Iya dong. Banyak cita-cita ini kan termasuk cita-cita ya. Apalagi nomor 7. Oh, dilarang makan dalam kelas. Tidak tidur di dalam kelas. Nggak tahu, ada tulisannya. Kita ada banyak yang tidak tidur di dalam kelas. Dilarang membuli sama ya, tidak sama niat yang sama. Kemudian kita harus menjaga keamanan sekolah biar tidak kehilangan. Berarti dilarang mencuri ya. Kita tidak harus kita harus menjaga keamanan sekolah biar tidak kehilangan alat belajar. Berarti dilarang tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri. Ya, 8-10. Kita cari tidak boleh bully. Sama nih bully, tidak sama. Tidak boleh berkata kotor. 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 Kemudian dilarang buang sampah. Sudah sama. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah pada tempatnya harus sama. Jangan kebersihan kelas, cuci tangan secara rutin. Ikut kerja bakti, peduli dengan fasilitas sekolah. Ini benar di sini. Tahu ibu, tidak boleh buang sampah sembarangan sama. Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Tidak boleh bully. 12 harus menghargai. Harus menghargai teman. Aku. Menghargai teman. Tidak boleh merokok. Nah, sudah. Tidak boleh makan. Mana dilarang makan. Wah, mana? Dilarang makan. Setuju. Nah, ada tadi sudah. Tidak boleh mengejek sama orang tua. Berarti harus sama dengan bully ya. Saya mau kelas ini menjadi elit. Wah, elit. Bergotong royong. Ini
tidak boleh dilarang. Kemudian banyak yang tidak boleh dilarang ya. Nah, kalau kekuatan keyakinan kelas itu dilarang menggunakan kata negatif. Jadi karena keyakinan kelas ini nanti bisa membuat nilai-nilai yang positif pada diri kita, maka kalimatnya harus menggunakan kalimat positif. Ada kebiasaan baru, kebiasaan lama berubah-ubah ini. Ya, jadi ini boleh kita gabung-gabungkan. Tidak boleh merokok. Apa tidak boleh merokok? Kenapa tidak boleh merokok? Kenapa tidak boleh merokok? Karena kalian memang lingkungan sekolahnya yang merokok. Dan kita buat keyakinan kelasnya. Kita buat tidak boleh membuli. Membuli ini merupakan apa? Rasa bertanggung jawab, disiplin, mandiri, dalam rasa, saling menghormati. Berarti tidak boleh membuli. Yang tidak boleh tadi ada tidak boleh mengejek nama orang tua. Kemudian ini tadi harus menghargai teman. Nah, di sini berarti ada kata saling menghormati. Berarti kita harus pertama saling menghormati. Kebijakan pertama, kebijakan kelas saling menghormati. Kemudian tadi dilarang buang sampah pada tempatnya. Ada tadi banyak ya, dilarang buang sampah pada tempatnya. Berarti kemudian ini satu lagi, bergotong royong. Gotong royong ini tujuannya tadi Pak, tujuannya untuk apa? Membersihkan lingkungan sekolah. Berarti di sini berarti menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Nah, ini udah. Tidak membuli tadi, tidak membuli sama harus menghargai teman. Ini tadi apa? Sama tadi mengejek orang tua, itu saling menghormati. Kemudian dilarang bermain HP, dilarang merokok. Ini hampir sama. Berarti itu adalah bermain HP di dalam kelas itu dilarang. Itu berarti adalah disiplin. Kalau kalian melanggar, berarti kalian melanggar disiplin. Nah, di sini tujuannya disiplin. Berarti kalian harus menjadi orang yang disiplin. Ini udah benar. Tidak boleh bolos, tidak boleh bolos. Nah, ini tidak boleh bolos. Tidak boleh tidur. Tidak boleh mencontek. Satu lagi yang tidak ada di sini ya. Tidak boleh mencontek karena kalian, kenapa kalian tidak buat? Karena kalian ada yang mencontek, makanya dibuat tidak buat. Kalau tidak buat tidak boleh mencontek. Ini gotong royong satu sudah. Nah, kita lihat datang tepat waktu, berarti dia termasuk ke dalam disiplin. Datang tepat waktu masuk dalam disiplin. Kemudian harus menghargai teman atau tidak boleh dilarang makan di dalam kelas, tidak boleh tidur di dalam kelas. Ada. Berarti kalau datang ke sekolah kita tidak boleh tidur, tidak boleh nikmat. Termasuk juga disiplin dan tanggung jawab. Tanggung jawab kita datang ke sekolah apa? Belajar. Bukan tidur. Ayo, siapa yang tidur? Saling menghargai.
Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencurinya apa? Termasuk dalam apa? Tidak Kekerasan boleh keluarga. mencuri kekerasan. Keluarga. Tidak boleh mencuri berarti dia harus jujur. Tidak boleh mencontek juga tadi harus jujur. Berarti dia kebijakan keyakinan kelasnya jujur. Nah, ada lagi yang mau ditambahin? Tadi ada penghapus ya kelas kamu? Oh, enggak miskin oh. Saya ingin memberi penghapus. Itu sumbangan. 2000. Ayo dibeli. Udah? Jadi ada 6 kebijakan kelas yang telah kita bentuk sesuai dengan kesepakatan kalian kemarin tadi. Ada pertama, saling menghormati. Dan sama ya. Saling menghormati udah ada. Kalau bergotong royong itu berarti kerjanya sama? Sama, berarti bekerja sama. Mak tanpa bukan malu dari Pak. Saling membantu, tetapi membantunya dalam kebaikannya. Sudah ada 6 kebijakan kelas yang akan kita lakukan untuk semester depan. Ada kebijakan kelas. Apakah kalian sudah sepakat dengan kebijakan kelas kita? Hah? Sepakat tidak? Kalau sepakat, kalian maju ke depan, buat tanda tangan di situ di bawah. Ya? Apa yang jadi itu? Maju satu-satu bahwa kalian sepakat dengan kebijakan kelas kita. Di sini namanya Berti. Kebijakan kelas kita saling menghormati dan menghargai sesama teman dan guru. Kemudian membersihkan lingkungan kelas. Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Di sini kita sama tidur. Ayo maju tanda tangan. Maju tanda tangan kita. Bahwa kita sepakat dengan keyakinan kelas itu. Nah, ada lagi yang maju. Depan, Ibu mau lihat tanda tangan siapa yang paling bagus? Ayo cepat, cepat. Tanda tangan Naruto. Ayo maju siapa lagi? Ayo maju Kami dah kasih tangan buku. Iya, ayolah. Ya lagi cepat, banyak-banyaknya. Cepat rapi. Ayo maju kasih pasan, cepat. Untung. Tahu. Ayo cepat. Kedua. Cepat. Maju ke depan tanda tangan. Sudah siap? Ya. Ya, sudah. Dagangan Naruto kan. Hello City lo. Senja. Foto nih. Dua, yuk. Makanya jangan diosopong. Versi itu lagi gak ada badan. Makan dikit-dikit aja. Ayo coba selanjutnya.
Ya, aku jijik. Mantan. Kira pulang ambil rai. Malah sampai lupa. Ambil rai kau pilih juga loh. Ya lah. Bu, tanda-tanda makan dia. Kamu udah tahu dah? Rồi mai Udah, baik, udah tanggal kiri. Iya, pintar dan pindengan apa? Nah, sudah ada beberapa sudah keyakinan kelas sudah kita sepakati untuk semester depan besok kalian buat tugas sekretaris membuatnya di kertas karton nanti ditempel di kelas ya dengan tulisan keyakinan kelas di bawahnya disertai juga dengan tanda tangan kalian satu kelas. Nah, dengan terbentuknya kebijakan kelas ini, maka kalian harus mendalami, memahami, dan melakukan kebijakan kelas yang telah kalian bentuk agar tercipta nilai-nilai positif dalam diri kalian semakin menjadi pelajar yang lebih baik. Berarti kita udah sepakat dengan keyakinan kelas, maka kita harus melakukannya dengan baik. Demikianlah pembentukan kebijakan kelas kita hari ini, keyakinan kelas kita hari ini. Sampai jumpa di bulan depan. Selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci kelas 8. Setelah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Desi, saya merasa senang karena telah membuat sebuah tindakan yang bernilai positif bersama teman sekelas. Terima kasih Ibu, semoga kami dapat menerapkan nilai-nilai positif dari keyakinan kelas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.